Itu kembali lagi bersama saya Piki Adel Narap dan bersama Nugra Aulia Nugra Pane. Kembali lagi di channel aku Piki Adel Narap. Dan kali ini aku mau buat channel ya. Mau dibilang channel podcast ini bukan podcast, mau dibilang channelnya bukan cerita-cerita ini bukan juga cerita-cerita. Jadi tahap apa ini pokoknya. Kalian lah ya guys jawabannya di bawah ya kan. Kalian rame kan ini. Kamu tahu aku kalian rame kan, oke? Jadi kali ini kami mau buat konten tentang yang ada komentar-komentar di TikTok. Ah ini ya, komentar-komentar di video-video aku. Nanti kita bacakan langsung dari Bang Andi Arul. Mas, pengukuran akmil nggak dikurangkan. Kayak temanku yang daftar polisi yang awalnya tinggi badannya 166 jadi 164. Sebenarnya Bang, ini dari aku nih ya. Aku aja dulu menjawab ini, ya kan. Jadi sebenarnya ini Bang, maksud dari ini tinggi badannya 166 jadi 164 karena di press Bang, dia kepalanya di press. Jadi awal mungkin dia tingginya itu kayak ini, aku berambut, nanti tiba-tiba aku udah botak, itu beda pasti Bang. Kan ditekan gini kan, jadi ini rambutnya kan masih ada berlebih sedikit. Jadi kalau udah botak ya pasti berkurang sedikit. Kayak gitu loh. Tergantung juga di tempatnya masing-masing. Kayak di rumah sakit beda, di tempat tes juga beda. Oke. Selanjutnya kita apa lagi nih? Bang, itu yang gambar orang pekerjaannya harus apa? Kau jawab no, apa? Kalau gambar orang itu dari siapa nih? Dari siapa nih? Dari Pak I. Ini saran sebenarnya, saran kan kalau kita mau daftar angkatan atau gimana tuh ya, kalau bisa ya tentang aparat itulah, kayak misalnya kalau jadi tentara ya sarannya ya gambar tentara juga, atau mau ASN mungkin ya jadi guru gitu lah. Kalau soal gambar orangnya itulah. Berarti saran dia back to job lagi lah ya kan ya, jadi, sesuai kan jadi jobnya misalnya mau jadi tentara, mau jadi polisi kan nggak mungkin gini. Kalian mau tes jadi tentara, terus kalian tiba-tiba gambar kalian itu di situ mau jadi polisi misalnya, kan nggak masuk, nggak gitu. Itulah yang kami pelajarin ya kan. Jadi kalau kamu pun salah cakap, kalian perbaiki di bawah, jangan kalian marah-marah ya kan. Kita sama-sama belajar sih. Mantap. Jadi kami mau jawab pertanyaan apa lagi nih? Ini lo party nih, sorry ya. Nah ini dah IPS buat tahun ini ya kan. Ada yang nanya dari siapa nih? Hai, tahun ini daftar lagi nggak Bang? Insya Allah daftar lagi nanti tanggal 17 kita validasi ke Medan, oke? Apa nih? Nih Bang, untuk tes Bintara dan Tamtama TNI AU ada nggak untuk IPS? Aduh, kalau ini Bang, abang bisa lihat langsung aja di websitenya. Biasanya kalau untuk Bintara dan Tamtama itu ada IPS ya Bang? Pasti ada IPS kan. Nah, intinya untuk SMK, terus IPA, IPS, SMK jurusan itu bakal ada pasti jalur untuk Tamtama dan Bintaranya. Biasanya ada ya kan. Koyok nih no Bang, kalau raport SMP hilang terus minta surat kehilangan dari SMP itu, surat keterangannya aja bisa nggak Bang? Kalau ijazahnya SMP sama SKUN-nya masih ada. Nah, coba jawab lu. Dari Yondak tahu. Kalau bahasanya kalau misalnya raport SMP-nya hilang tuh, yaudah. Jadi persyaratannya itu harus apa ya? Kayak surat hilang itu dari SMP ya, SMP kamu ya, jangan SMP orang lain. Jadi ya, SMP kamu sendiri, jangan orang lain. Ya. Jadi itu kayak kehilangan, kayak surat keterangan hilang. Kalau misalnya apa ya masih ada ijazah atau SKU itu jadi penguat. Ya betul. Jadi, terus kalau bisa diminta juga, kalau bisa diminta lagi raportnya yang hilang itu kalau memang sekolahnya mau gitu. Tapi itu harus kayaknya sih. Diusahakan itu paling, kalau misalnya kalau raport paling tidak kalau di apa ya, minggu udah bisa sih. Iya sih, pasti nggak mungkin sekolah nggak punya transkrip nilainya gitu kan. Nah, lanjut ke pertanyaan apa lagi nih? Kita cari lagi ya. Nah, kita cari di sini. Ini nggak ada ya? Ini ada pertanyaannya yang belum dijawab. Nah ini, izin bertanya Bang, apakah ada Bintara reguler tahun ini Bang? Oke. Kalau untuk Bintara reguler sementara yang aku lihat dari rekrutmen TNI dan kawan-kawan yang mau tes
cabah. Kemungkinan kalau reguler kayaknya nggak ada bang. Tapi kalau Bintara buat santri atau buat lintas agama ada. Buat lintas agama. Buat abang yang siapa nih dari bang kamu, namanya kamu boy. Oh enggak, Andriawan Sinaga 55. Kalau abang dari lintas agama bisa bang, tes aja terus gas. Ini khusus ada ya. Kalau misalnya AL sama AU kemungkinan ada reguler ada. Pasti. Ini khusus AD. Bahwasanya tahun ini untuk reguler tidak ada, yang adanya untuk santri. Betul. Oke, lanjut lagi ya. Bang, kan nanti SMA nggak pakai IPA IPS lagi. Nah, nanti Akmil sendiri gimana bang? Tolong dijawab bang, makasih. Waduh, bang, bukannya aku nggak mau jawabnya ya kan? Aku nggak tahu ini, nanti aku salah jawab pun abang-abang ngamuk sama aku. Ya kan, bagus. Aku nggak tahu, aku jawab aja ya kan. Nanti SMA nggak pakai IPA IPS lagi. Kayak mana? Tunggu ya, sorry ya bang ya. Aku agak sedikit membantah sedikit ini. Kalau nanti bisa SMA nggak pakai IPA IPS lagi, nanti aku sendiri gimana bang? SMA sejak kapan bang ada IPA IPS coba? Kayaknya ada lah tetap jurusan IPA IPS, tapi ujiannya tidak ada lagi namanya ujian nasional. Itu bang. Ya kalau abang-abang ada jawaban yang lain boleh dituliskan kalau di kolom komentar terus ya kan. Nggak tahu lah, di tahun depan ada peraturan baru, jadi kami kurang tahu juga ya. Tapi setahu aku SMA pasti ada IPA IPS, itu aja sih. Lagi izin bertanya bang, kalau bertempat tinggal di Deli Serdang lebih baik daftar ke Kodam atau ke Korem Siantar? Kau jawab Nugra. Gimana ya? Kalau dari Deli Serdang. Iya, kalau dari Serdang kau kemarin kan langsung dari Kodam kan? Iya. Dari Kodam sih. Soalnya dari Kodam dulu kan Korem kan termasuk udara dari mana ya Korem? Kalau Korem itu kan dari donasinya juga. Iya. Ini kalau di sini kalau Korem Center biasanya Ranto Prapat. Daerah-daerah pokoknya masih daerah-daerah sektornya Korem Siantar. Tapi kalau Kodam, kalau udah masuk dari Serdang, kayaknya ya kalau udah masuk ke dari Serdang, Langkat, IJ, daerah-daerah sana, daerah-daerah Tanakaru, itu masih masuknya Kodam kayaknya di sini masuk Kodam. Jadi pertanyaan abang, kalau abang mau jadi dari Serdang, ya dari Kodam 1 bang. Nanti kalau abang dari Korem, abang diusir nanti. Orang Korem. Intermedio. Sorry, ini bercanda ya kan. Lanjut. Terus ini dari siapa lagi? Bukan manusia, binatang abang ini. Binatang dia. Kalau ini sih apa? Juga di Rapokro namanya, Rapokro sih. Bang, persenan kalau akademik dihapus gimana bang? Kan jadi pesi 80, akademik 15%, jas 5%. Kalau akademik dihapus, jasmaninya jadi 20% dong bang. Aduh bang, kalau masalah persen-persenan itu kita nggak bisa bilang juga bang. Karena berarti kan kita ngambil gini aja, biasanya kan persenan pesi lebih tinggi, berarti pesi tetap tinggi. Paling nanti itu akademik bakal dibagi ke jas, atau dia dibagi 2, pesi ditambah atau jas yang ditambah juga. Itu nggak tahu ya kan. Jadi itu udah kebijakannya dari tim tes, atau kita bilang aja dari tim rekrutmen TNI. Udah dari standar mereka lah bang ya kan. Untuk saran ya, kalau misalnya soal kayak gitu jangan dipikirin kali bang, kayak mana kita, maksudnya persiapan kita gitu. Gua harus dipikirin, pokoknya intinya persiapan mental kita, atau ya yang mau kita ujikan ya kita persiapan lah sebelum kita tes di hari hanya. Jadi kalau soal 50%, 20% itu ya gimana ya? Gak usah dipikirin kali sih sebentar. Di sini aja masih latihan terus kami, karena banyak kekurangan juga itulah. Jadi kami juga nggak mikirin ke situ. Jadi kami tetap latihan karena masih banyak kekurangan ya. Pokoknya berusaha terus sampai di hari H bisa ketemu sama bosnya. Iya. Nilai 100. Kak, kalau urat timbul di sebelah betis itu termasuk varises bukan? Kalau bukan, terus letak varises di kaki itu di mana ya bang? Mana aku jawab? Kau udah pernah ini kan? Pernah suntik varises? Aku nggak pernah selama aku tes varises. Ditanyakan tadi varises itu berada di mana?
Reses tuh pas di bawah dengkul, di bawahnya. Balik dengkul ya. Di bawah dengkul. Jadi bahwasanya kalau misalnya lihat yang tadi ada warna biru atau ungu di belakangnya, mungkin itu juga varises. Ya. Mau itu sedikit atau nampak sedikit itu juga termasuk varises ringan. Ya kalau kita mau tes ya setidaknya kalau masih varises ringan ya juga harus disuntik. Jadi ya minimalisir lah supaya nggak ada varises ya suntik. Ya, itu memang harus lah. Tapi kalau yang di daerah-daerah sebelah sini itu, itu nggak termasuk. Yang di belakang sini nih maksudnya tuh. Di belakang sini aja. Di belakang situ. Di situ baru termasuk yang namanya varises, ya kan. Ini lagi satu lagi, once again ya. Biar nggak panjang-panjang nanti kalian pun pening-pening juga ya kan. Bang, di kertas pendaftaran rapot SD, SMP, SMA katanya fotokopi 10 lembar. Itu maksudnya gimana bang? Dari siapa nih? erdna.hasna.mrid. Kalau aku bang, maksud dari pendaftaran rapot SD, SMP, SMA minta fotokopi 10 lembar itu maksudnya ya di fotokopi bang, rapot abang itu 10 lembar. Dari semester 1 sampai misalnya rapot SD dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Ya udah, rapot yang satu rapot itu ya difotokopi 10 lembar. 10 ibaratnya 10 rangkap gitu kan. Terus yang SMA, SD, SMP sama satu lagi, jangan difotokopi doang. Ya ke sekolahnya legalisir itu sama. Itu maksudnya dari 10 lembar difotokopi itu buat di legalisir juga gitu. Jadi ya kalau itu masa kita mau buat misalnya minta fotokopi rapor, kan nggak mungkin cuman satu rapor yang di belakang kita fotokopi gitu kan. Sama kayak ijazah. Nah, orang itu minta ijazah SKUN, berarti yang di fotokopi ijazah dengan SKUN. Berarti bang, di situ abang harus fotokopi rapot tersebut dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, dan kalau yang SMP dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, kalau yang SMA dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Nah, itu aja sih bang, yang penting apa yang diminta itu yang kita laksanakan, ya kan. Jadi segitu dulu mungkin cakap-cakap kita, karena baik kali udah cakap-cakap, nanti terlalu banyak cakap nanti. Ikan gagap ikan gabus, banyak cakap nggak bagus katanya. sorry ya, itu intermezzo aja. Ini buat kawan-kawan. Nggak boleh. Ini payah ini udah jadi pening apa nengoknya. Nah jadi itulah. Jadi biar supaya abang-abang dan kakak-kakak yang mau tes juga, kami doakan semoga kita sama-sama masuk di tahun ini. Biar supaya kita nggak jadi pengacara bos, pengangguran banyak acara. Sumpah aku nggak enak lagi, capek rasanya. Kalau nggak berdosa minum baygon udah pernah seorang yang pengacara itu. Tapi aku nggak mau aku berdosa nanti, ya kan. Oke, jadi nggak usah panjang lebar lagi, kami sudahin dengan cakap-cakap kami ini. Apa namanya ini ya, nggak tahu pun aku. Ngocap namanya, ngobrol cakap. Oke, jadi nggak usah panjang lebar lagi. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa diramaikan, klik tombol like, comment, subscribe, dan kasih jenis skip. Kalian jangan main pakak-pakak kali. Dan pakak-pakak kali udah capek kali bebui ya kan. Yaudah ya weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.